Hai, assalamualaikum. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bidang-bidang di psikologi industri dan organisasi. Stay tune ya. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan apa itu psikologi industri dan organisasi. Mudahnya, psikologi industri dan organisasi ini adalah cabang dari psikologi yang menerapkan teori, konsep, dan hasil penelitian psikologi dalam bidang-bidang industri dan organisasi. Dalam referensi berbahasa Inggris, psikologi industri dan organisasi sering diakronimkan dengan sebutan IO Psychology. Sedangkan dalam referensi berbahasa Indonesia diakronimkan dengan sebutan PIO. Bidang-bidang dalam psikologi industri dan organisasi. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan, training and development. Psikolog akan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu serta mengevaluasi program pelatihan karyawan. Sebelum mengadakan pelatihan, psikolog organisasi akan menentukan masalah spesifiknya yang terjadi di perusahaan. Ruang lingkup pelatihan mencangkup peningkatan keterampilan teknis, misalnya keterampilan mengoperasikan komputer. Sedangkan ruang lingkup pengembangan mencangkup program-program pengembangan manajerial dan pelatihan kerjasama. Psikolog industri dan organisasi yang bekerja di bidang ini harus bisa mendesain bagaimana cara untuk menentukan keberhasilan program-program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah seleksi dan penempatan. Dalam hal ini, psikolog bertugas untuk mengembangkan job description dan kriteria karyawan. Selain itu juga ada membuat iklan lowongan, menyeleksi pelamar, dan juga psikolog industri dan organisasi juga harus mengembangkan metode-metode seleksi, penempatan, dan promosi karyawan. Mereka akan terlibat dalam mempelajari pekerjaan-pekerjaan yang menentukan sejauh mana degree tes dapat memperkirakan kinerja pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Mereka juga harus bisa menangani masalah penempatan karyawan, yaitu dengan cara mengidentifikasi pekerjaan mana yang sesuai dengan minat dan keterampilan karyawan atau individu itu sendiri. Yang ketiga ada ergonomi. Ergonomi adalah bidang multidisiplin yang melibatkan psikolog industri dan organisasi. Bidang ini terkait dengan rancangan alat, peralatan, dan mesin-mesin yang sesuai dengan keterampilan manusia dan keterbatasan manusia. Psikolog industri dan organisasi yang bekerja dalam bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang fisiologi, kesehatan industri, dan desain sistem kerja yang memungkinkan individu dapat bekerja secara efektif. Manajemen kerja atau performance management. Manajemen kerja adalah proses mengidentifikasi kriteria atau standar dalam rangka menentukan sejauh mana karyawan menampilkan kinerjanya. Psikolog industri dan organisasi yang terlibat dalam bidang ini juga menangani penentuan manfaat atau nilai kinerja terhadap organisasi. Mereka akan terlibat dalam mengukur kinerja tim, kinerja unit dalam organisasi, dan kinerja organisasi itu sendiri. Kualitas kehidupan bekerja, quality work life. Psikolog industri dan organisasi yang bekerja dalam bidang ini berkepentingan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas karyawan. Mereka mungkin terlibat dalam merancang ulang desain pekerjaan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih bermakna dan memuaskan karyawan. Psikolog ini akan bertugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, program kompensasi yang adil, dan memastikan hak-hak karyawan terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir ada pengembangan organisasi atau organizational development. Pengembangan organisasi adalah proses analisis struktur organisasi untuk mengoptimalkan kepuasan dan efektivitas individu, kelompok kerja, dan konsumen.
Pertumbuhan tingkat kematangan organisasi hampir sama dengan manusia. Jadi, bidang pengembangan organisasi langsung berkaitan dengan proses pertumbuhan organisasi. Psikolog yang bekerja dalam bidang ini harus memiliki kepekaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Selain itu, psikolog perlu menganalisis struktur organisasi agar dapat mengoptimalkan kepuasan dan aktivitas pekerja, kelompok pekerja, dan konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.